Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi setelah kemarin kita mempelajari tentang fisika yang ini bersifat teks gitu ya. Ini kita sudah di YouTube yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di sini tentang babnya. Jadi minimal fisika itu harus tahu ini mengerjakan soal fisika itu bab apa sih gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu harus tahu babnya. Bab apa ini? Nah, dilihat dari gambarnya, sebelum kita baca, kemungkinan besar ini bab namanya dinamika gerak partikel. Dinamika gerak partikel. Nah, sebetulnya kita harus mengerti apa maksud bab tersebut, apa yang akan dibahas di bab tersebut gitu ya. Di sini kita akan mempelajari penyebab benda bergerak. Kenapa benda bergerak? Karena ada namanya gaya. Nah, gaya di sini disimbolkan dengan F, tapi ingat ketika di fisika ada gaya atau simbol F di rumus ya, lambangnya F. F sama dengan M kali A, P sama dengan F per A. Nah, F ini bisa macam-macam, bisa gaya tarikan atau dorongan, bisa gaya berat yang arahnya ke pusat bumi atau rumusnya M kali G. Nah, ini ya. Bisa juga gaya gesek. Gaya normal dulu deh supaya ini ya. Bisa juga gaya normal. Apa gaya normal? Gaya yang tegak lurus dengan bidang. Juga gaya gesek dan juga gaya tegang tali. Nah, jadi kalau di fisika ada rumus F, di sini kita harus tahu F-nya itu tidak hanya F tarikan dorongan, bisa berat, bisa normal, bisa gaya gesek, juga gaya tegang tali. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya saya akan khusus bahas tentang gaya. Karena ini pembahasan soal, jadi akan saya singkat pembahasannya. Tapi ingat ya, jika ada F ini bisa F yang macam-macam simbolnya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Tipsnya yang pertama itu, ini yang paling penting sebetulnya. Yang pertama itu harus niat. Karena kalau nggak niat, soal-soal bab gaya itu apa ya, malas ngerjainnya. Lihat gambarnya aja udahlah, udahlah nggak usah dikerjain ya. Udah pokoknya mah itu bubar jalan, balik kanan udah ya. Nah, yang kedua, jika sudah niat, kita bikin gambarnya atau bikin ilustrasi dari suatu kejadian. Seperti apa kejadiannya? Yang ketiga, kita gambar semua gaya dan arahnya. Gambar gaya dan arahnya ya. Karena gaya itu besaran vektor, ya kita harus gambar nilai dan arahnya. Nah, setelah itu kita lihat di sini, kita kelompokkan. Kelompokkan gaya mana saja yang ada di sumbu X ya dan gaya di sumbu Y. Nah, setelah itu kita tentukan dia itu bergerak di sumbu X atau diam di sumbu X. Dia itu bergerak di sumbu Y atau diam di sumbu Y. Nah, ketika bendanya diam atau GLB, maka berlaku hukum Newton 1. Hukum 1 Newton ya, hukum 1 Newton. Apa hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Baik nanti sigma Fx-nya, baik nanti sigma Fy-nya, ada Z ya, sigma Fz-nya ya. Yang penting kita harus tahu nih di sumbu apa dia. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia bergerak, bergeraknya GLBB, ingat ya, kalau dia bergerak GLB hukum 1 Newton. Kalau dia bergeraknya GLBB, maka di sini hukum 2 Newton. Apa hukum 2 Newton? Yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jika dia bergerak di sumbu X, berarti sigma Fx AX di sini. Bergerak di sumbu Y, GLBB-nya berarti sigma Fy M dikali AY gitu ya. Nah, langkah-langkah ini harus kita terapkan setiap ada soal bab
gaya seperti ini atau bab dinamika gerak partikel. Nah, sekarang kita lihat yang pertama niat. Ingat ya, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh karena kalau tidak bersungguh-sungguh di bab ini, insya Allah sih ya udah bunga terakhir lah itu ya. Menyedihkan sekali pokoknya. Nah, terus yang kedua kita gambar. Soalnya dia sudah menggambarkan. Nah, yang ketiga kita harus gambar semua gaya dan arahnya yang terlibat di sini. Nah, kita ambil saja di sini supaya lebih bagus. Nah, ini jika dia didorong dengan gaya ke kanan, nah kita harus ingat sifat vektor ya. Sifat vektor di sini ada 6. Saya akan singkat saja karena nanti insya Allah dibahas di babnya. Sifat vektor itu ada 6 karena gaya itu vektor. Jadi yang termasuk sifat vektor nanti mengerjakan dengan sifat vektor seperti ini. Ini hanya bahasa saya aja sifat vektor ya. Mungkin ada yang nyebutnya resultan dan kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ada 6. Jika dia searah, pasti ditambah. Baik gaya, percepatan, kecepatan, pokoknya besaran yang sifatnya vektor akan seperti itu. Jika dia berlawanan, pasti dikurang. Jika dia tegak lurus, ingat ya ini hanya bahasa ya aja biar memudahkan. Jika dia tegak lurus, dua buah vektor tegak lurus, maka kita sebutnya Pitagoras. Ya. Jika dia miring, kalau dia miring, miring itu apa? Tidak di sumbu X sumbu Y, maka kita harus proyeksikan kedua-duanya. Proyeksikan kedua sumbunya. Berarti sumbu X kan sumbu Y. Nah, ini misalnya sudutnya di sini ya. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang terakhir, jika dia mencari sudut atau tan theta, maka menggunakan Fy per Fx jika sudutnya mengapit sumbu X-nya. Nah, ini singkat saja seperti ini. Nah, kita kembali lagi. Kita harus gambar gayanya. Gayanya ada gaya apa saja di sini. Yang jelas ke bawah pasti ada W. Kita tulis ke sini ada W. W-nya kita bedakan boleh. Ini W1, ini W2. Ke atas pastinya ada gaya normal. Gaya normal N1, ini N2. Nah, kemudian di sini ada gaya yang miring. Ingat, setiap yang miring nggak boleh, harus kita proyeksikan. Karena miring ke kanan bawah, maka bisa kita pastikan ya dia di sumbu X-nya ya jadi ke kanan. Atau biar kelihatan warna hijau deh. Nah, jadi dia pasti kanan. Karena kanan bawah. Dan dia di sumbu Y-nya pasti ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita udah proyeksikan, kita sudah uraikan satu vektor ke sumbunya, maka di sini bisa kita tulis Fx sama dengan, karena dia di sini samping sudut, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lengkapnya. Intinya kalau dia di samping sudut pasti cos, berarti F cos theta. Jika dia sumbu Y, ya betul, depan sudut, F sin theta. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini, F-nya berapa? Ini saya geser dikit supaya muat ya. Sini tadi F-nya 20 Newton dan tan theta 3/4 ya. Tan theta 3/4 dan F-nya 20 Newton. Berarti 20 kalau tan 3/4 berarti cos-nya 4/5 ya. Nanti saya akan terangkan di bab yang terpisah khusus. Jadi berapa ini? 16 Newton. Sedangkan di sini sin theta itu depannya miring berarti 3/5, berarti ini 12 Newton. Nah, setelah kita uraikan, boleh nih kita tulisin di sini. Berarti Fx 16 Newton ke kanan, ke bawah 12 Newton.
Sekarang W1 apa? W1-nya 2 kilo, 1 kilo, sehingga W-nya udah pasti 20 Newton dan 10 Newton. Nah, kita gambarkan dulu. Harus seperti ini ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya tegangan tali. Ditanya tegangan tali, otomatis di sini ada tegangan tali itu arahnya bolak-balik tergantung tinjau benda mana ya. Kalau tinjau benda 1 berarti dia ke kanan. Kalau tinjau benda 2 berarti arahnya ke kiri. Nah, untuk mencari tegangan tali, pasti kita harus mencari A-nya terlebih dahulu. Nah, kita bebas nih. Mau tinjau benda berapa? Biasakan mengerjakan fisika, atau mungkin penilaiannya, itu harus dari akhir ke awal. Akhirnya apa sih? Akhirnya itu ya. Ditanya awalnya apa? Awalnya yang diketahui. Penyambungnya apa? Penyambungnya yaitu rumus. Nah, ditanyanya tegangan tali. Ditanya T, diketahuinya apa? Diketahuinya tali itu banyak banget ya. Nah, untuk tegangan tali kita bisa tinjau tuh. Kita ambil saja nih benda 1 seperti ini. Nah, kita khusus benda 1 yang akan kita tinjau. Boleh nggak benda 2? Boleh, hasilnya sama. Nah, ini W1, ini tegangan talinya ke kanan. Kenapa? Karena M1 atau benda 1 akan bergerak ke kanan. Karena apa? Karena ada tegang tali. Seandainya tidak diikat, dia tidak akan pernah bergerak. Nah, seperti ini. Dia bergerak di sumbu X. Oh iya, lupa tuh ada gaya lain nggak di sini? Nah, tadi kita belum selesai bacanya. Jika koefisien gesek, nah ada gaya gesek di sini. Gaya gesek itu apa sih? Gaya gesek itu gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Otomatis kalau tadi di sini gaya fx-nya ke kanan, maka udah pasti ada gaya gesek ke mana? Ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, gaya geseknya. Udah nih lengkap ya. Tahap nomor 3 tuh gambar gaya dan semua arah-arahnya. Insya Allah udah lengkap seperti ini. Satu saja tertinggal, ya wassalam. Nah, kita gambar di sini gaya geseknya. Nah, ke kiri. Yang ditanya apa? Yang ditanya tegangan tali. Tegangan tali ini ada pada sumbu apa dia? Ada di sumbu X. Nah, kita fokus di sumbu X. Sumbu X ini bendanya diam atau bergerak. Karena dia ada 16 Newton ke kanan, kemungkinan besar ya dia bergerak. Ya, karena didorong. Jika dia bergerak, tadi tuh hukum Newton yang keberapa? Hukum Newton yang kedua. Apa? Sigma F sama dengan M dikali A. Apa sigma F-nya? Sigma F di sini ya karena pada sumbu X, fokus di sumbu X. Sigma Fx-nya apa? Yang ditanya T, ke arah kanan. Geraknya ke arah kanan juga. Nah, berarti di sini T min gaya gesek. Kenapa T-nya positif? Karena arah percepatannya mengikuti T. Kalau arah percepatannya berlawanan dengan T, ya berarti T-nya negatif. Nah, berarti T, karena kita tinjau M1, berarti M1 dikali AX. T-nya ditanya, F-nya di sini F berapa? Ya kita kasih F1 karena gaya gesek 1, ini F2, itu silakan untuk memudahkan gitu ya. Nah, F itu apa? Secara umum jika masih ingat, F1 sama dengan apa rumusnya? Mu dikali N. Mu itu apa? Koefisien gesek, N-nya N1. Nah, seperti ini. Koefisien geseknya udah ada belum? Udah ada tadi. Berapa? Ini. Ya, koefisien geseknya 1/3. Nah, kita tulis di sini 1/3. N1-nya udah ada belum? Nah, ini N1-nya belum ada. Jadi mengerjakan fisika itu harus dari akhir. Tegangan tali apa? Baru kita cari yang tidak diketahui. N1 ada nih. Nah, untuk mencari N1,
Dia itu di sumbu apa? Di sumbu Y. Oh, di sumbu Y bendanya diam atau bergerak? Diam, ya, karena tidak ada gaya yang menarik ke atas. Kalau ke bawah, tetap aja dia membuat diam, tapi kalau narik ke atas baru dia bergerak. Kenapa ke bawah diam? Karena ada lantai, tertahan. Nah, ini sigma Fy sama dengan 0. Gaya di sumbu Y pada benda satu. Nah, sigma Fy-nya di sini kita bisa lihat di sini N1 ke atas dikurangin W1 sama dengan 0 sehingga N1 sama dengan W1. W itu apa tadi? M kali G. W1-nya 20. Berarti gaya normal satunya 20. Nah, berarti F1 sama dengan sepertiga dikali 20. Udah ketemu tuh F1-nya. 20/3 nih. Sekarang M1-nya. M1-nya 2. Udah ada juga. Nah, AX-nya belum. Ya, karena dia bergerak di X. Nah, ini nih AX-nya. Bagaimana cara mencarinya? Secara keseluruhan, benda ini pastinya dia akan bergerak ke kanan. Ya, secara keseluruhan. Tidak M1, M2, tapi keseluruhan. Nah, jika seperti ini, kita ambil saja dulu. Jika seperti ini, kita cari A-nya. Karena A-nya pasti ke kanan, karena ada gaya ke kanan, tadi setelah kita uraikan, X-nya. Wah, sigma benda 2 diam atau bergerak? Benda 2-nya di sumbu Y-nya diam. Otomatis sigma F 0. Kalau sigma Fx-nya dia bergerak ke kanan ya, tapi sigma Fy-nya dia 0. Gaya apa saja di sumbu Y? Ke kanan ada G normal 2. Ke bawah ada ini nih Fy tadi yang kita udah uraikan. Gaya yang miring harus kita uraikan. Ada nih Fy. Dikurangin W2. Kok dikurang? Karena berlawanan, dikurang N2 ke atas, yang lain ke bawah. Berarti mengurangin. Boleh nggak kebalik? Boleh. Nah, seperti ini. Berarti N2 sama dengan W2 ditambah gaya yang kita uraikan tadi. Berarti 10 ditambah 12 jadinya 22. Nah, berarti gaya geseknya 2 karena mu kali N, mu-nya sepertiga, N-nya 22 jadinya 22/3. Setelah lengkap semua, kita masukkan di sini ya. Boleh nih di sini aja nih. Di sini 16